Halo Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang. Terima kasih banyak Aries, kamu sudah klik video ini, kita kembali lakukan general reading. Oke, karena ini energi kolektif dan ini sifatnya umum, bisa berlaku kapan saja. Bisa sebagian Aries yang cocok, sebagian yang lain tidak. Aries, tema yang kita angkat kali ini adalah, dengarkan ya pesan ini. Karena di sini ada petunjuk, mungkin untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Coba didengarkan saja sampai habis. Setelah kamu mendengarkan sampai habis, jangan lupa dibantu kasih jempol ke atas, like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Ambil personal reading berbayar jika kamu ingin lebih energi kamu secara detail kita bacain. Aries, chat saja WhatsApp admin, paket-paket berbayar ada di katalognya. Ya, jadi kamu tinggal ambil handphone kamu, kemudian kamu chat WhatsApp admin, dan kamu bisa pilih paket personal reading berbayar. Dengarkan sampai habis video ini karena di sini ada petunjuk untuk kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Oke ya, kita lihat kira-kira permasalahan kamu ini berkutat di bidang apa atau di aspek kehidupan kamu yang seperti apa. Karena kan Aries jutaan orang, ini bisa Aries yang kamu, Aries di luar sana, atau bahkan energinya Aries yang terkoneksi dengan orang lain. Vice versa, terbolak-balik dan tertukar. Aries, dengarkan pesan ini karena di video ini ada petunjuk untuk kamu bisa menyelesaikan permasalahan. Pay bills. Oke. Creativity. Unemployment. Dan new asset. Beberapa di antara Aries di sini punya permasalahan terkait dengan tagihan. Tagihan air, tagihan listrik, tagihan hutang, tagihan kartu kredit, atau tagihan-tagihan yang lain yang sudah jatuh tempo. Ini beberapa di antara kamu ada masalah di sekitar itu ya, yang berhubungan dengan tagihan. Oke, kalau memang ini berhubungan dengan tagihan, mari kita lihat secara detail, petunjuknya seperti apa. Kita lihat Aries secara detail. Petunjuknya seperti apa untuk kamu yang bermasalah dengan hal-hal tagihan. Oke. Saya rasakan di sini beberapa di antara Aries memang tagihannya cukup besar dan sudah lama tertunda, membutuhkan masukan atau income tambahan. Saya melihat tagihan besar ini membuat beberapa Aries memang agak sedikit kesulitan finansial, kesulitan keuangan. Mungkin ada cara yang bisa kamu lakukan. Di antaranya adalah menambah atau mencari penghasilan tambahan. Apakah ada, Kak? Ada, saya lihat di sini. Karena dengan munculnya The Chariot di sini, saya lihat kamu akan menjalani sesuatu atau mungkin mengejar sesuatu yang berhubungan dengan uang. Ada penghasilan tambahan, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan mungkin dengan King of Pentacles dan Queen of Staves, ini adalah energi seseorang yang nanti akan bisa membantu kamu. Oke? Orang ini akan mendengarkan keluh kesah kamu. Mungkin dia tidak literally meminjamkan uang, karena kalau kamu seperti berhutang, ini saya lihat ini bukan berhutang sih, tapi lebih kamu akan dikasih pekerjaan tambahan, ya, karena dia akan mendengarkan bagaimana keluh kesah kamu. Kamu dikasih kerjaan nih, dan itu sepertinya akan menghasilkan uang, sehingga uang itu bisa kamu gunakan untuk membayar tagihan. Pesan apa lagi ya Aries ya? Yang di sini mungkin bisa kamu dengarkan untuk penyelesaian dari masalah kamu. Saya lihat beberapa Aries di sini juga merasa stuck dengan sebuah situasi, merasa stuck dengan pekerjaan, ada yang bosen, oke? Ada perasaan bosan, pengen cari peluang yang baru. Pekerjaan kok tetap begini-begini aja, kok kayaknya nggak ada peningkatan gitu. Itu yang kamu rasakan. Yang kamu rasakan, kamu seperti merasa nggak ada peningkatan di pekerjaan kamu, di karir kamu yang hanya begitu-begitu saja. Lalu apa yang bisa kamu lakukan dengan hal itu? Berpikirlah secara cerdas dan kreatif, karena saya melihat di sini kamu punya pengalaman
Dan sebenarnya kamu sudah punya ide atau penggambaran, hanya saja ini belum kamu realisasikan, belum kamu upayakan untuk bisa kamu wujudkan. Oke, jika memang ini kamu udah punya pekerjaan, ambillah cuti beberapa hari, ya kan, untuk meyakinkan dirimu. Untuk paling tidak di masa-masa cuti itu kamu bisa merintis usaha atau mewujudkan kreativitasmu di bidang yang lain, terserah apapun itu. Karena saya melihat kalau kamu mengambil cuti, jeda waktu ya, barang beberapa hari di sini, saya rasakan kamu akan bisa merefresh energi kamu, merefresh, paling tidak kamu akan lebih intuitif gitu ya. Dengan energi The Moon ini kamu akhirnya bisa merasakan. Bayangkan, kalau kamu misalnya bosan di pekerjaan itu, ya kan kamu stuck, kamu anggaplah cuti 3 atau 4 hari. Di situ kamu coba rubah mindset kamu, anggap kamu resign di situ. Bukan cuti, anggap kamu resign. Dan kamu tidak punya pekerjaan lain. Pasti kamu akan bingung kan? Akan galau, akan sedih. Nggak bisa apa-apa akhirnya gitu loh. Nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Makanya ketika kamu merasa stuck dan merasa bosan dengan apa yang kamu jalani, termasuk kalau kamu udah punya pekerjaan, ya, di sini ini kamu perlu menempatkan dirimu sebagai orang lain yang jobless atau job seeker. Banyak loh orang-orang yang menginginkan ada di posisi kamu, punya kerjaan, ya kan? Oke, apa yang bisa kamu ambil ketika kamu merasa stuck dan merasa tidak ada perkembangan? Sekali lagi, awalnya kamu ambil cuti, jeda, istirahat, menempatkan diri sebagai orang lain, atau kamu juga bisa mengasah kreativitas kamu dengan merintis usaha baru. Oke, temukan passion kamu. Kalau memang kamu udah berpikir untuk buka bisnis, usaha, ya cuti dulu sementara, ambil, sehari 2 hari nggak apa-apa. Dan sepasa itu, kamu bukan literally bersantai atau bermalas-malasan pada saat cuti, tetapi kamu coba untuk, ini semacam evaluasi gitu loh. Ini semacam kayak, gimana kalau aku buka usaha, buka bisnis? Ya kamu rancang di Three of Pentacles ini gitu. Buka bisnis baru, merintis sesuatu yang baru. Nggak apa-apa. Barang beberapa hari. Oke? Itu Aries. Kamu yang bermasalah soal pekerjaan, yang tadi udah ada pekerjaan tapi stuck, merasa nggak berkembang, bosen. Nah kalau yang Aries lainnya, ini juga ada permasalahan terkait dengan pekerjaan yang nggak juga datang, pekerjaan yang tidak kunjung datang, butuh pekerjaan, ya kan? Barusan di PHK, itu juga menjadi permasalahan di sini. Kita lihat, oh, ada Page of Staves. Saya lihat di sini, yang bisa kamu lakukan, atau pesan yang bisa kamu ambil ketika kamu membutuhkan pekerjaan, jangan sampai menolak sesuatu kesempatan yang datang kepadamu, apapun itu. Karena terlihat ada beberapa energi Aries yang seperti masih memilih-memilih pekerjaan. Ya, memilih-memilih pekerjaan. Misal begini, secara pengalaman kamu sudah ada di level manajer. Kemudian ketika ada sesuatu hal yang terjadi di perusahaan tempat kamu bekerja, sehingga di sini kontrak kamu tidak diperpanjang atau perusahaan kamu pilot seperti itu. Nah, kamu ini kan pasti bingung kalau memang ada PHK massal di tempat kerja kamu. Tapi karena kamu levelnya udah manajer, otomatis secara pengalaman sudah luar biasa, cukup ya di posisi itu. Nah, yang datang kepada kamu ini sebenarnya ada pekerjaan, cuman mungkin pekerjaannya itu ada di level bawahnya. Bisa jadi pekerjaan yang baru mulai gitu loh, baru dimulai. Anggaplah gaji juga akan sangat berbeda. Ketika kamu ada di level senior, gaji kamu mungkin sudah di atas 10 juta misalnya. Nah, karena suatu hal, kamu butuh pekerjaan. Kamu kehilangan pekerjaan, Aries. Nah, di situasi ini ketika ada gaji atau pekerjaan yang ditawarkan dengan, misalnya, tawaran kerjaan dengan salarinya 2,5 juta. Kamu di sini sepertinya masih mikir gitu loh. Nah, itu yang saya katakan tadi seperti memilih-milih. Seperti milih-milih kerjaan. Kamu seperti bimbang, diterima nggak ya? Itu pekerjaan
remeh banget sih, receh banget sih. Nah, ini seperti kamu meng-underestimate kesempatan yang datang. Padahal nggak ada yang tahu loh, kalau kesempatan pekerjaan yang kamu anggap kecil, ya, itu justru akan bisa menstabilkan situasi finansial kamu. Secara batin kamu juga akan puas karena kamu udah dapat pekerjaan lagi, gitu kan. Lalu secara keuangan juga ada pemasukan. Oke, soal nanti perkembangannya bagaimana, pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Di sini ada The Hierophant. Ini adalah tentang seseorang yang energinya religi. Berarti kamu diminta untuk kencengin lagi tuh jalur langitnya, gitu kan. Dengan adanya Knight of Staves, kamu kalau memang bisa membuktikan pengalaman kamu, ya kan, Aries, di tempat kerja yang baru misalnya, maka kamu akan juga mendapatkan tambahan lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi ini seperti proses. Sebenarnya ada kok di depan kamu itu tawaran pekerjaan, tapi memang yaitu levelnya di bawah dan kamu harus memulai lagi. Jangan ada gengsi, jangan ada pride yang terlalu tinggi untuk sebuah pekerjaan. Terima dulu aja. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kesempatan untuk bisa meningkat dari pekerjaan itu. Oke? Permasalahan yang lain. Saya merasakan beberapa di antara Aries ini punya impian yang tinggi banget ya. Punya impian yang sangat tinggi, keinginan yang cukup dominan yang saya rasakan. Kamu seperti punya keinginan yang sangat kuat. Ini bisa juga beralih atau dikatakan sebagai ambisi, Aries. Ambisi. Sudah punya rumah, pengennya beli rumah yang lebih mewah, lebih besar, lebih gede. Nah, itu. Beli rumah lagi. Ngumpulin barang-barang branded. Padahal kamu sudah cukup dengan 1 atau 2 merek saja. Tetapi di sini kamu ingin yang lebih, dan lebih. Yang saya lihat ini akan menjadi masalah kamu di kemudian hari ketika keinginan kamu ini berubah menjadi ambisi. Karena kalau ini berubah menjadi ambisi, Aries, kamu cenderung kepada ingin menghalalkan segala cara asalkan bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Oke, termasuk juga kamu berusaha untuk mencurangi orang lain. Nah, tentunya kan nggak mau seperti itu. Itu untuk Aries yang memang ada keinginan, ya, berhubungan dengan aset, berhubungan dengan kepemilikan sesuatu. Tetapi ada juga beberapa Aries yang punya masalah lain. Misalnya, ini memang benar-benar harus renovasi rumah nih, atau harus benar-benar beli kendaraan nih, gitu loh. Duitnya udah ngumpul, tiba-tiba aja ada semacam situasi di mana kamu dipertemukan dengan orang yang manipulatif. Akhirnya orang itu bawa lari duit kamu, bikin kamu marah, bikin kamu emosi. Dia menikam kamu dari belakang, mengkhianati kamu, kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya keinginan kamu itu tidak bisa terwujud. Apalagi kalau berhubungan dengan kepemilikan aset. Kamu sudah nyiapin duit buat beli tanah, ternyata duitnya dibawa lari sama orang. Ada energi-energi seperti itu. Lalu, bagaimana untuk petunjuknya di sini? Saya rasakan dengan munculnya Five of Swords dan The Tower, ini potensinya akan lebih kepada sesuatu yang memang untuk hal-hal yang tidak bisa dipertahankan, kamu tidak perlu bersikeras untuk mempertahankan itu. Misal, orang itu udah pergi jauh. Kamu sebenarnya udah berupaya untuk mencari. Ya, kalau memang kamu udah berupaya untuk mencari, ya bagus. Kalau nggak ketemu, ya sebaiknya kamu tidak terlalu fokus dengan orang itu. Yang bisa kamu lakukan sambil mencari orang yang udah nipu kamu pun juga tidak menutup mata akan peluang-peluang yang lain yang mungkin bisa saja itu nanti akan menghadirkan atau mendatangkan rezeki yang banyak lagi gitu loh. Terus akhirnya kamu bisa beli lagi. Tuh kan, di sini ada Knight of Pentacles. Oke, King of Staves. Dan Two of Vessels. Oke, bisa saja nanti kamu misalnya untuk pembelian aset tertentu yang memang kamu inginkan, awalnya kan kamu pengen beli cash nih karena duitnya sudah ada. Nah, di situasi ini mungkin kamu akan mencari investor gitu. Bukan pinjem ya, tapi lebih kepada kerjasama gitu, kerjasama.
Kalau memang aset ini berhubungan atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan, diputar lagi untuk menghasilkan uang misalnya, aset yang bergerak atau aset yang tetap gitu, ini bisa kamu carikan investornya dengan menemukan investor, usaha kemitraan untuk bisa mencapai kesepakatan mufakat dan nanti bisa berbagi hasil, bagi hasil sistemnya gitu. Terus gimana caranya untuk membedakan orang itu nanti manipulatif atau tidak gitu ya. Nah, kalau memang ini ada semacam kamu khawatir, jangan-jangan nanti investor ini memanipulasi lagi. Yang bisa kamu lakukan di sini adalah mencari informasi tentang orang itu. Oke, tidak percaya 100%. Karena kalau yang saya lihat sebelumnya, kamu seperti percaya banget 100% sama seorang ini. Alhasil kamu ditipu gitu. Ini bisa diulangi lagi untuk memberikan semacam kesempatan buat usaha, kemitraan, partnership, kesepakatan bagi hasil untuk memiliki aset. Tapi kalaupun ini tentang usaha ya, bisnis yang kamu jalankan, kamu perlu mencari tahu lebih detail bagaimana karakter atau track record dari partner kamu. Saya juga merasakan ketika ingin membeli aset, ada beberapa Aries di sini yang mungkin nggak berani ngomong sama pasangannya kalau udah punya pasangan. Oke, ini lepas dari pekerjaan, lepas dari bisnis atau usaha. Ketika kamu ingin beli motor atau beli mobil misalnya, di sini kamu tuh kayak sembunyi-sembunyi, enggak mau berdiskusi atau memutuskan sendiri. Padahal ini nanti akan bisa menjadikan masalah antara kamu dengan pasangan. Bisa berantem, ya kan, bisa saling menyalahkan. Apalagi kalau biaya operasional. Aset ini membutuhkan biaya operasional. Otomatis kan nanti juga akan ada budgetnya tersendiri. Nah, kalau sampai pasangan kamu nggak tahu terkait dengan hal ini, itu kan bahaya. Oke, masalah-masalah kamu sebenarnya banyak ya. Cuman saya kadang-kadang itu capek kalau membaca masalah orang. Bukan berarti saya nggak punya masalah. Saya sendiri juga kadang punya masalah loh. Dan kadang juga tidak membaca kartu. Baiklah, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan atau paling tidak memberikan masukan yang positif untuk kamu. Final message Aries. Dengarkan pesan ini karena siapa tahu di sini ada petunjuk untuk penyelesaian masalah kamu. Innocence. Oke, kamu adalah orang yang sangat banyak penggemar. Dalam arti kamu orang yang banyak disukai, banyak disayangi, banyak dicintai. Oke, dan di sini sepertinya kamu perlu memberikan perasaan kamu, perlu mengikhlaskan pada alam semesta. Kamu menyerahkan, perlu berpasrah diri. Jadi rasa bersalah, rasa menyalahkan, amarah, ambisi, menyalahkan orang lain. Cobalah mengambil situasi hal. Setiap situasi hal yang muncul di sini adalah sebagai situasi yang positif. Jadi kalau misalnya kita bicara soal kartu begini, oh kok percaya sama kartu? Kenapa kamu percaya sama kartu? Saya tidak menyarankan untuk ini harus dipercaya, tidak. Tetapi jadikan ini sebagai motivasi atau antisipasi. Karena ini energi jutaan orang, begitu kan? Jadi dengan mengambil sisi positif dan manfaatnya, maka kamu juga akan mendapatkan manfaat juga, gitu loh. Kamu akan mendapatkan kedamaian dalam hati kamu. Jadi ya, ini lebih kepada saran untuk ikhlas, lebih legowo, lebih menerima, tidak terlalu ambisius, tidak ada amarah, tidak ada saling menyalahkan. Oke? Santai menjalani hidup dan jangan lupa selalu bersyukur. Itu Aries. Terima kasih banyak sudah sampai di sini. Dibantu kasih jempol ke atas, like, subscribe, klik loncengnya. Kita ketemu di bacaan yang lain. Bye-bye.